Di Indonesia, pukulan atau teknik ini disebut lob kedut. Geraknya pelan, nah, pelan, terus disentek. Ya, sikutnya maju dulu. Geraknya pelan, terus disentek. Nggak boleh pakai brace. Strateginya adalah tidak boleh langsung melakukan deception shot ini atau lob attack ini pada saat kalian menerima bola. Jadi harus diawali dengan beberapa pukulan drop shot dulu. Halo badminton teknik lovers, sebelum saya melanjutkan tentang teknik mematikan yang jilid 2, saya kali ini akan berbagi tentang sebuah teknik deception shot yang merupakan request dari subscribers yang sudah mempunyai kekuatan di 3 otot inti, genggaman, wrist, dan forearm. Disebut deception shot karena hasil dari teknik pukulan ini membingungkan lawan. Saya akan tunjukkan super detail di video ini tentang trick shot atau deception shot tutorial. Kalian perhatikan baik-baik karena ada banyak sekali poin penting supaya kalian bisa memahami dan melakukannya dengan benar. Sesungguhnya simple, tetapi bagi kalian yang belum mempunyai ketiga otot inti genggaman, wrist, dan forearm, kalian tidak akan bisa melakukan teknik ini. Karena teknik ini kompleks banget, juga dikombinasi dengan gerakan footwork yang benar. Tapi bagi kalian bapak-bapak otodidak, kalian tidak perlu melakukan gerakan footwork yang nanti saya tunjukkan di video ini. Tapi bagi kalian yang masih kuat, kalian bisa melakukannya. Di video yang terdahulu saya sempat menunjukkan tentang trick shot atau double shot tutorial yang melibatkan titik impact dan gerakan-gerakannya. Bagi kalian yang ingin lihat deception shot tutorial yang di luar video ini, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini atau kalian bisa baca di deskripsi bawahnya video. Sudah siapkah kalian belajar, mencatat atau memperhatikan secara detail? Sekarang kita mulai. Yang pertama, untuk deception shot yang saya tunjukkan di video ini, kalian harus mengetahui tentang ketinggian pukulan lob. Jadi lob ada dua, yang satu merupakan lob serang atau lob attack, yang kedua adalah lob clear atau lob melambung. Yang seperti ini disebut lob serang. Karena ketinggiannya tidak terlalu melambung tetapi tidak dapat dijangkau dengan loncatannya lawan. Sedangkan seperti ini adalah lob clear atau lob melambung tinggi untuk mengamankan posisi kita. Saya sudah sempat menunjukkan ketinggian lob serang di video terdahulu. Bagi kalian yang ingin tahu tentang ketinggian lob serta gerak kakinya, kalian klik link yang ada di pojok kanan atas ini atau kalian baca di deskripsi bawahnya video. Setelah kalian mengetahui tentang ketinggian lobnya, jadi teknik atau deception shot yang akan saya tunjukkan ini adalah berupa lob serang. Jadi bukan lob melambung tapi gerakan menipu dan gerakan menyerang yang akan membingungkan lawan. Di Indonesia, pukulan atau teknik ini disebut lob kedut. Sebenarnya sederhana tapi kompleks sekali ilmunya. Kalau yang pertama adalah ketinggian lob, yang kedua adalah gerak tangannya. Tangannya tidak boleh posisi raket di bawah, tetapi ketiak harus dibuka. Jadi posisi ketiaknya harus dibuka. Ketika kalian melakukan lob attack dengan posisi ketiak yang ditutup, itu tidak akan menipu lawan. Jadi gerakannya adalah ketiak harus dibuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikunya harus maju dulu. Jadi nggak boleh mukul itu seperti ini. Ini gerak yang salah. Yang betul adalah sikunya harus maju dulu. Jadi setelah ketiak dibuka, siku harus maju dulu, kemudian barulah dipukulkan. Nah, gerakan ketiga ini itu bisa berupa gerakan sentakan forearm atau berupa lecutan wrist. Boleh di sini saja, boleh juga sampai turun di dada. Tidak boleh sampai mengayun ke bawah perut.
Untuk tahap awal kita belajar gerakan shadow tangannya dulu. Setelah kalian mengetahui gerakan basicnya, maka sekarang poin ketiga adalah otot yang digunakan adalah otot yang mana. Semua 3 otot inti berfungsi dan digunakan dalam trick shot ini atau deception shot yang akan saya tunjukkan di video ini. Yang pertama adalah otot genggaman. Jadi posisinya saat terjadi impact, raket harus digenggam erat. Sedangkan pada saat mengayun dengan lengan yang lembut ini, gerakannya raket tidak boleh digenggam erat. Masih ingat pelajaran tentang 3 kunci rahasia segala teknik badminton? Kalian yang belum tahu, klik di ini. Di situ saya ajarkan bagaimana cara memegang raket. Awalnya adalah memegang telur, kemudian saat terjadi impact kalian harus memecahkan telur itu. Disitulah letak kekuatan atau power untuk melakukan impact yang keras. Gerakan awalnya lembut, tapi pada saat terjadi impact, raket harus digenggam erat untuk memunculkan pukulan yang tak terduga. Ikut maju dulu, kemudian disentek, raketnya digenggam, ketinggiannya dilihat. Setelah mereka melakukan shadow dengan benar, kemudian diberi feeding shuttlecock sejumlah 50-100 shuttlecock untuk mematangkan satu gerakan yang benar. Ketinggian. Bukan hanya gerakannya yang saya koreksi, tetapi ketinggian lob attack-nya pun harus sempurna. Selain otot genggaman, otot wrist juga berfungsi. Jika kalian yang sudah mahir, maka kalian boleh menggunakan otot wrist. Misalnya seperti ini gerakannya. Pada saat ketiak dibuka, kemudian siku maju, dan pada saat akan mengenai shuttlecock, wrist ditekuk dan dilecutkan. Jadi gerakannya seperti ini. Diangkat, dimajukan, kemudian dilecutkan. Kalian perhatikan gerakan wristnya. Ini adalah gerakan shadow raket menggunakan lecutan wrist. Yang ke-1 menggunakan wrist. Kalau menggunakan forearm, dibuka ketiaknya, kemudian dimajukan sikunya, kemudian ditahan menggunakan forearm. Kalian perhatikan gerakan shadow raketnya. Awalan ketiak harus dibuka. Ingat itu. Kemudian siku dimajukan dahulu, barulah disentakkan menggunakan forearm ataupun wrist. Ingat ya, setelah ketinggian lobnya kalian sudah tahu, setelah gerakan tangannya kalian pun sudah tahu, kemudian otot yang digunakan adalah yang mana kalian juga sudah tahu, cara memukulnya juga kalian sudah tahu. Maka jika kalian tergolong pemain yang sudah berusia lanjut, katakan bapak-bapak otodidak, maka kalian tidak membutuhkan footworknya, itu aja sudah bisa menipu. Tapi harus tahu strategi penggunaannya dengan cara bagaimana. Nanti saya akan tunjukkan. Sedangkan bagi atlet atau bapak-bapak atau pemain yang masih muda, kalian perlu melakukan gerakan footworknya. Sebab gerakan footwork ini yang menyempurnakan deception shot atau teknik tipuan badminton di video ini. Untuk gerak kaki yang digunakan adalah scissor jump. Gerakan awalan untuk melakukan footwork scissor jump atau footwork menggunting harus lebar. Lebarnya posisi awalan mempermudah untuk melakukan loncatan. Seperti yang pernah saya ajarkan di video tentang footwork, jatuh kakinya adalah kiri dahulu baru kanan. Itu adalah scissor jump. Bagi kalian yang ingin tahu tentang gerak kaki badminton, sudah saya rangkumkan ada 17 macam yang bisa kalian pelajari di link yang ada di pojok kanan atas ini, atau kalian baca di deskripsi bawahnya video.
Ini kunci rahasia terakhir untuk sukses melakukan deception shot lob attack di video ini adalah strategi menggunakannya. Strateginya adalah tidak boleh langsung melakukan deception shot ini atau lob attack ini pada saat kalian menerima bola. Jadi harus diawali dengan beberapa pukulan drop shot dulu. Ini saat para atlet PP Kusuma Tangkas diberikan feeding untuk melakukan teknik drop shot menggunakan footwork scissor jump atau di Indonesia disebut gerakan kaki menggunting. Bagi kalian yang ingin belajar drop shot, kalian bisa klik link yang ada di pojok ini atau kalian baca di deskripsi. Setelah mereka sudah terbiasa dan bagus dalam melakukan teknik drop shot dengan scissor jump, maka kini mengkombinasi dengan sentakan forearm atau lejutan wrist guna menghasilkan lob attack. Untuk melakukan lob attack perlu diketahui juga atau dipahami ketinggiannya. Ingat, video ini merupakan gabungan dari berbagai ilmu yang sudah saya tunjukkan di video-video yang terdahulu. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, saya sarankan agar kalian subscribe supaya kalian tidak tertinggal informasinya. Tapi bagi kalian yang ingin langsung berinteraksi dengan saya, kalian bisa klik tombol gabung di sini. Kemudian kalian bisa berinteraksi untuk mengejar ketinggalan pelajaran atau ketinggalan materi badminton yang ada di channel PP Kusuma Tangkas ini. Jadi kunci rahasia untuk sukses melakukan teknik tipuan badminton ini adalah kalian tidak boleh langsung melakukan lob attack, tapi kalian harus mengawali beberapa kali drop shot dulu. Kemudian lawan akan mengira kalian melakukan drop shot yang kesekian kali, ternyata kalian melakukan tipuan dengan gerakan lembut lalu disentakkan. Berikut ini contoh peragaan dalam sebuah permainan ganda. Ingat, tidak boleh langsung dilakukan lob attack. Awalan kaki harus lebar, selain mempermudah loncatan juga berfungsi untuk menipu gerakan smash. Jadi untuk mahir melakukan deception shot lob attack ini, wrist harus kuat, forearm harus kuat, genggaman harus kuat. Kalian juga menguasai scissor jump, kemudian juga menguasai teknik drop shot. Ingat, bagi bapak-bapak otodidak yang sudah cukup usia, tidak usah melakukan loncatan, cukup menggunakan sentakan seperti ini. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada kawan-kawan di sekitar Anda. Dan berkomentarlah, tanyakan apa saja, maka saya akan jawab. Kalian juga bisa request teknik apa yang ingin kalian kuasai, saya akan membuatkan videonya. Tapi kalian harus tahu, ada banyak sekali video, ada 100 lebih video di channel ini. Kalian harus searching di situ dulu apakah sudah saya buatkan, barulah kalian request. Oke? Saya Coach Kusuma Tangkas, mohon izin dan terima kasih.